Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang sampai detik ini terus memberikan kita karunia yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan sedikit nasihat ya, terutama kepada ibu-ibu tentang bagaimana wanita yang salehah menghadapi kondisi pandemi yang sedang menimpa kita dan juga menimpa dunia internasional ya. Yang pertama ya, yaitu bahwasanya kita harus sadar bahwasanya semua yang berlaku di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu, memberlakukan sesuatu di alam semesta ciptaannya kecuali ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki di balik itu semua ya. Dan kita semua sadar bahwa ini adalah musibah ya. Ini adalah musibah. Tidak ada orang yang senang dengan adanya pandemi ya. Semua orang terganggu dengan adanya pandemi ya. Aktivitas terganggu ya. Ekonomi terganggu ya. Kegiatan terganggu ya. Dan banyak hal, ibadah juga terganggu ya. Dan ini adalah musibah yang menimpa kita semua. Dan tentunya di antara sikap yang terbaik dari seorang muslim atau seorang wanita mukminah ketika ditimpa musibah, maka yang pertama dia adalah introspeksi diri kepada dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Ya. Wa ma asabakum min sayyi'atin ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin ya, fa min nafsik. Apa saja yang menimpa kalian dari keburukan maka dari akibat perbuatan kalian sendiri. Oleh karenanya ini harus kita renungkan bahwasanya musibah ini ya terjadi, di antaranya kita punya andil dalam terjadinya musibah tersebut. Siapa di antara kita yang merasa suci, tidak ada dosa-dosa yang dia lakukan? Maka ketika terjadi musibah ini, pandemi yang kita semua tidak menyukainya ya, maka kita introspeksi diri. Renungkan kembali lembaran-lembaran kehidupan kita sebelumnya, bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana ya sikap kita kepada orang-orang terdekat kita. Sudahkah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan? Sudahkah kita menjaga pandangan kita? Sudahkah kita menjaga pendengaran kita? Sudahkah kita menjaga lisan kita ya? Karena sangat yakin bahwasanya semua yang terjadi ini adalah akibat maksiat yang kita lakukan. Orang yang beriman tentunya menjadikan ini sarana untuk introspeksi diri, dan orang-orang yang tidak beriman tentunya dia lupa akan hal ini. Musibah semakin menjadikan mereka terpuruk, semakin jauh dari Rabbul Alamin. Adapun kita, musibah yang menimpa kita hendaknya menjadi bahan bagi kita untuk introspeksi diri, merenungkan kembali ya, apa yang selama ini kita lakukan ya, dan berharap kepada Allah semoga musibah ini segera diangkat. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi pandemi yang ada ya. Ya, kalau istilahnya kita akan segera menjalani kehidupan namanya new normal ya, new normal yang tidak bisa kita hindari. Kita tahu bahwasanya
kita tidak bisa menunggu sampai kapan COVID-19 akan pergi dari negara kita. Itu suatu hal yang belum tentu bisa kita pastikan. Banyak dugaan-dugaan ya. Dulu ada yang menduga bulan Juni selesai, ternyata belum selesai. Ada yang menduga bulan Juli selesai, ternyata wallahu alam selesai atau tidak. Bahkan sebagian dokter-dokter masih melarang anak-anak untuk masuk sekolah kecuali di bulan Desember. Itu pun masih dugaan ya, masih dugaan. Ya, sampai sekarang belum ada yang tahu kapan COVID-19 akan selesai. Bahkan ada yang menduga bahwasanya ini akan terus berjalan sehingga menjadi suatu penyakit yang biasa seperti penyakit demam berdarah yang tidak akan hilang-hilang, kadang muncul kadang pergi, sehingga menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Itulah disebut dengan new normal life ya. Intinya kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang akan terjadi ya. Semoga semakin membaik ya. Yang itu yang kita harapkan, tapi kita tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi yang kita hadapi, yang paling penting adalah kita menjadi wanita yang solehah. Ya, mau pandemi, enggak pandemi, mau dalam kondisi nyaman, dalam kondisi sulit, kita berusaha untuk menjadi seorang wanita yang solehah. Ini yang paling penting ya. Saya sering sampaikan ya dalam kajian-kajian saya ya, bahwasanya definisi seorang yang soleh yaitu orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak orang-orang terdekatnya. Ya. Orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang-orang terdekatnya. Kalau seorang sudah menunaikan hak Allah, tinggal dia cek apakah dia sudah menunaikan hak orang terdekatnya. Kalau sebagai seorang wanita, dia lihat apakah hak suaminya sudah dia tunaikan, hak orang tuanya sudah dia tunaikan, hak anak-anaknya sudah dia tunaikan. Kalau dia sudah menunaikan dua hak ini, maka insya Allah dia masuk dalam definisi orang-orang soleh. Karena kalau seorang hanya menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hak orang-orang terdekatnya dia tidak kerjakan, tidak dia tunaikan, maka dia tidak solehah dan dia akan mengalami musibah pada hari kiamat. Di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah, jika telah ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, dalam surat Abasa. Di akhir surat Abasa kata Allah Subhanahu wa taala, jika ditiupkan sangkakala, ya maka seorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia akan lari menjauh dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dia akan lari meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Padahal ini adalah orang-orang terdekat, orang-orang ring satu mereka. Seorang yang terdekat siapa ya? Suaminya, anaknya, orang tuanya, kakaknya, adiknya. Ini ring satu seseorang. Namun kenyataannya pada hari kiamat kelak, ya, dia kabur dari mereka semua. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa dia kabur dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya? Ya, dari istrinya, teman tidurnya, dari anak-anaknya, buah hatinya yang selama ini dia bekerja keras untuk memenuhi dan menyenangkan anak-anaknya. Namun pada hari kiamat dia kabur. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan hak-hak mereka. Dia takut dituntut. Dia takut dituntut oleh suaminya, takut dituntut oleh istrinya, takut dituntut oleh ayahnya, takut dituntut oleh ibunya, takut dituntut oleh anak-anaknya. Kenapa? Tatkala di dunia dia tidak saleh, dia tidak salehah. Maka ini bahaya bagi seseorang jika kemudian dia di dunia tidak menjadi wanita yang salehah. Maka ini yang paling penting, apapun kondisi yang kita hadapi, para ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya, baik sebelumnya kita bisa berkumpul dalam pengajian, bisa berinteraksi dengan kawan-kawan, ataupun dalam masa pandemi sekarang yang dimana kita masing-masing di rumah, kita harus memperjuangkan diri kita menjadi seorang yang salehah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang definisi wanita salehah dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah." Ya. Saya carikan ayatnya ya. Mungkin ibu sudah pada hafal ya. Yaitu surat An-Nisa ayat 34 ya. An-Nisa ayat 34. Allah berfirman di awal ayat, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ya, bahwasanya para laki adalah pemimpin bagi para wanita
dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka sebagian di atas sebagian yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan di mana mereka berinfak untuk keluarga mereka. Setelah itu Allah berbicara tentang lelaki, Allah berbicara tentang para wanita, tentang istri-istri, ya, tentang ibu-ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah." Dan wanita-wanita salehah adalah qanitat. Apa itu qanitat? Qanitat itu orang wanita yang taat untuk beribadah kepada Allah. Disebut kunut, yaitu dia taat beribadah, lama dalam beribadah. Ya, makanya kata Nabi SAW, afdalus salat tulul kunut. Salat yang terbaik adalah yang lama, yang berdirinya lama, ya, kemudian tidak terburu-buru, tidak salat seperti cacing kepanasan, ya, seperti gagak yang mematuk, ya. Ini bukan ciri qanitat. Qanitat itu dia sabar dalam beribadah. Kalau salat dia tenang, kalau dia baca Quran dia tenang, tidak buru-buru, ya. Qanitat. Dia betah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizatun lil ghaib, dan dia menjaga hak suaminya lil ghaib tatkala suaminya tidak ada. Hafizatun lil ghaib itu dia menjaga hak suaminya tatkala suaminya tidak ada, ya. Nah, ini Allah sebutkan tentang ciri wanita salehah yang mengumpulkan antara hak Allah dengan hak suaminya. Nah, untuk hak Allah dia taat beribadah. Untuk hak suaminya dia menjaga hak suaminya meskipun suaminya tidak ada, apalagi kalau suaminya ada, ya. Ini sebagai isyarat. Meskipun suaminya tidak ada, tidak hadir di rumah, tetapi dia menjaga hak suaminya. Dia menjaga harga diri suaminya dan dia menjaga harta suaminya. Inilah yang disebut dengan wanita salehah. Jadi ibu kalau ingin tahu ibu sudah saleh atau tidak barometernya tadi, bagaimana hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana salat subuh saya? Bagaimana salat zuhur saya? Bagaimana bacaan Quran saya, ya? Sudahkah saya menjaga pandangan saya? Sudahkah saya menjaga pendengaran saya? Sudahkah saya meninggalkan ghibah dan namimah, ya? Sudahkah saya meninggalkan suudzon kepada ibu-ibu yang lain? Ini dia baguskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus sisihkan waktu untuk baca Quran, sisihkan waktu salat duha, sisihkan waktu zikir pagi petang, ya. Sebagaimana rutinitas keseharian para ibu-ibu. Kemudian tidak kalah pentingnya bagaimana hubungannya dengan orang-orang terdekat, ya. Orang terdekat bagi seorang wanita adalah suaminya, ya. Dia cek bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Apakah dia sudah menunaikan hak suaminya? Apakah suaminya kalau dia datang maka suaminya melihat dia dengan tersenyum? Apakah suaminya merindukan kedatangannya? Apakah suaminya betah ngobrol dengan dia, ataukah dia betah ngobrol dengan suaminya? Ataukah dia ternyata tidak menunaikan hak suaminya? Ataukah dia menggunakan harta suaminya tidak sebagaimana yang seharusnya? Ini dia tanyakan kepada dirinya. Karena hak yang paling utama bagi seorang wanita adalah suaminya. Kalau dia ingin menjadi wanita yang soleha, ya, ini perlu diingat-ingatkan, ya. Ya. Setelah itu dia lihat hak orang terdekatnya, anak-anaknya, ibu bapaknya, kakak adiknya. Jangan dia lupakan. Ini juga orang-orang terdekat yang harus dia tunaikan hak mereka, ya. Lihatlah bagaimana anak-anaknya. Sudahkah dia tunaikan hak anak-anaknya? Sudahkah dia memberi nasihat kepada anaknya dengan cara yang terbaik, dengan cara selembut-lembutnya, atau anak-anaknya dibiarkan begitu saja, diberi kekayaan, diberi kesenangan tanpa dinasihati? Mereka yang melakukan apa yang mereka kehendaki, ya, berarti dia tidak amanah kepada anak-anaknya, berarti dia tidak menunaikan hak anak-anaknya, dan anak-anaknya akan nuntut dia pada hari kiamat kelak. Lihat bagaimana hubungan dia dengan ayah dan ibunya. Kalau masih punya ayah dan ibu, cek bagaimana hubungan saya dengan ayah dan ibu. Sudahkah saya berbakti kepada mereka? Sudahkah saya melakukan yang seharusnya kepada ayah dan ibu saya, ya. Kemudian jangan lupa kakak dan adik. Bagaimana hubungan seorang dengan kakaknya, bagaimana hubungan seorang dengan adiknya. Ada sebagian orang Masya Allah sama beribadah sama Allah luar biasa. Kemudian dia sama suaminya luar biasa, tapi dia bertengkar sama kakaknya, bertengkar sama adiknya, sering menyinggung kakaknya, sering menyinggung adiknya. Berarti dia bukan wanita soleha. Dia bukan lelaki soleh. Dia akan dituntut oleh kakak dan adiknya pada hari kiamat karena dia tidak menunaikan hak mereka, ya. Ini barometer sederhana, ya, yang harus kita perhatikan meskipun kita di masa pandemi, ya. Meskipun kita di masa pandemi. Karena itu yang kita harapkan tatkala kita masih hidup, umur masih ada, ya. Umur masih ada, kemudian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah musim pandemi seperti ini, maka jangan kita sia-siakan. Nah, kalau kita sudah perhatikan hal ini, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan suami, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan kakak dan adik baik,
maka kita tingkatkan iman kita. Ini saya selalu ingatkan ya, karena di antara kita masih ada yang punya hubungan dengan kerabat yang kurang baik, maka segera dia perbaiki sebelum dia menyesal di hari kiamat kelak akan dituntut oleh mereka pada hari kiamat kelak. Kemudian ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu tatkala di masa pandemi ya, tentunya berdiam di rumah ya. Kalau kita niatkan karena ibadah ya, berdiam di rumah. Kalau niatkan karena ibadah, kita dapat pahala. Karena berdiamnya wanita di rumah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian para wanita menetap di rumah-rumah kalian. Dan ini adalah yang terbaik bagi para wanita ya. Kecuali tidaklah mereka keluar kecuali dalam kondisi darurat atau dalam kondisi hajat atau ada keperluan. Adapun jika tidak ada keperluan, maka yang terbaik adalah mereka menetap di rumah mereka. Ya, tidak keluyuran, tidak keluar ke sana kemari apalagi di musim pandemi. Jadi para ulama mengatakan keberadaan seorang wanita di rumah, kalau dia niatkan karena Allah, dia menetap di rumah, dia dapat pahala. Ya. Berdasarkan perintah Allah tadi, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian ya. Dan terutama wanita-wanita yang masih muda, hati-hati kalau keluar rumah ya, karena syaitan mengintai mereka untuk menjadikan mereka sebagai bahan untuk menggoda para lelaki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal mar'ata auratun, sungguhnya wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istasyrafaha syaitan. Kalau dia keluar maka syaitan pun mengintainya. Mengintai untuk apa? Untuk dijadikan bahan sebagai penggoda para laki. Jadi kondisi pandemi ini sebenarnya ya sarana untuk kita banyak beribadah. Sarana banyak untuk kita beribadah. Saya berbicara, saya sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, benar kebiasaan saya berubah. Yang tadinya saya tiap hari keluar mungkin ke sana kemari ya, mengisi pengajian. Sekarang saya tidak bisa melakukan hal tersebut, ya saya hanya di rumah. Tetapi saya merasakan bahwasanya ketika saya harus di rumah, saya merasakan banyak manfaat di balik musibah ini. Saya diberi kenikmatan oleh Allah luar biasa adalah nikmat waktu. Waktu dulu saya merasa waktu saya ya sangat kekurangan, banyak PR yang saya tunda tidak bisa saya kerjakan, ya tidak bisa saya kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita keluar terpotong waktu untuk dalam perjalanan menuju lokasi pengajian, kemudian meninggalkan lokasi pengajian itu mungkin bisa 2 jam sendiri, 3 jam sendiri, ya. Kadang pengajian cuma 1,5 jam, sementara untuk pulang perginya ternyata butuh waktu sampai 3 jam. Ini saya rasakan, sehingga waktu saya sangat sempit. Begitu pulang ke rumah, tidak sempat ngobrol sama istri terkadang tidak sempat memeluk anak-anak, semua dalam kondisi letih dan lelah, ya. Namun semua itu sekarang berubah, ya. Alhamdulillah waktu tiap hari saya kumpul sama anak-anak, waktu saya ada untuk bisa meraja Al-Quran, untuk bisa mempersiapkan mengisi pengajian, untuk bisa silaturahmi dengan keluarga, baik melalui virtual atau melalui handphone dan yang lainnya. Dan ini adalah nikmat yang jangan sampai kita sia-siakan, nikmat waktu. Ibu-ibu sekarang diberi nikmat oleh Allah. 2, yang jangan sampai ibu terlenakan sehingga ibu-ibu tidak memanfaatkan dengan baik, ya. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, 2 kenikmatan yang banyak orang terlalaikan dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maghbunun itu artinya apa? Terpedaya, dia tertipu. Dia tertipu. Kenapa? Dia tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Ghaban dalam bahasa Arab itu begini. Misalnya ada orang jual barang, ya. Jual barang. Dia jual sama orang lain 100.000. Ternyata dia baru sadar harga pasaran 200.000. Dia merasa menyesal. Kenapa saya jual 100.000? Ya. Atau sebaliknya, ada barang, ya, dijual 100.000, dia tidak beli. Ya, padahal barang tersebut nilainya 1 juta misalnya. Kenapa dia tidak beli? Dia setelah tahu ternyata barang tersebut sangat berharga, maka dia menyesal. Ya. Dan di hari kiamat kelak, ya, Allah menamakan di antara nama hari kiamat kelak adalah Yaumut Taghabun, hari penyesalan, hari kerugian. Dan ini dirasakan oleh orang-orang beriman. Sebagian orang beriman mereka benar-benar merasa rugi tatkala mereka tahu waktu-waktu mereka, ya, ternyata pergi sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Nah, kita sekarang ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita anugerah untuk memiliki waktu yang lapang, waktu yang luang, waktu yang banyak.
manfaatkan waktu kita di rumah agar tidak ada hal-hal yang pergi begitu saja tanpa berpahala. Hubungan kita dengan suami kita perbaiki, hubungan dengan anak-anak kita perbaiki, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki. Waktunya kita mengisi waktu dengan baca Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an, mulai menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hindari terlalu berinteraksi dengan medsos. Ini saya ingatkan. Hindari kita terlalu berinteraksi dengan medsos. Ya. Ibu-ibu, sudah banyak di antara ibu-ibu yang berumur ya. Sudah ada yang 50 tahun ke atas ya. Yang mungkin sudah ada yang 60 tahun ke atas ya. Kalau waktu yang nikmat yang berharga ini ternyata kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, saya bukan melarang mengikuti berita. Ikuti berita ada waktunya ya. Mungkin kita sehari kita putar berita atau lihat berita setengah jam, 1 jam, oke lah. Tapi kalau berulang-ulang 1 jam pagi, 1 jam nonton siang, 1 jam nonton sore, 1 jam. Seandainya itu digunakan untuk baca Al-Qur'an sebagai bekal kita di akhirat kelak. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan dua orang kemudian yang satunya berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dunia. Satunya berjihad di jalan Allah meninggal dunia, yang satunya belum meninggal. Satunya meninggal tahun kemudian, tahun depan. Satu meninggal ingat karena mati syahid, yang satu meninggal tahun depan. Ketika mereka bertemu di akhirat, ternyata yang meninggal belakangan, ternyata derajatnya lebih tinggi daripada yang meninggal terlebih dahulu, padahal yang meninggal terlebih dahulu meninggal dalam kondisi mati syahid. Maka para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah, bukankah yang pertama mati syahid, yang kedua kenapa pahalanya, kenapa surganya lebih tinggi? Maka Nabi menyebutkan, bukankah selama setahun, alaisa qad adraka Ramadan, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia berpuasa? Bukankah dia sujud? Bukankah dia salat? Ya. Jadi umur ini sangat mempengaruhi kita, ya. Dalam meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Saatnya kita sekarang menanam, ya, memetiknya nanti pada hari kiamat kelak, ya. Makanya disebutkan, ya, siapa orang terbaik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan terbaik yang baik amalannya, ya. Semakin ditambah umurnya dan diisi dengan kebaikan, maka seorang itu akan menjadi terbaik. Tetapi siapa orang yang buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya tapi amalnya buruk, ya. Maka saya bilang di antara hikmah Allah memberikan pandemi bagi kita semua, kita memiliki keluangan waktu. Saya rasa ibu-ibu ya memiliki banyak keluangan waktu, ya. Ya masak ada waktunya. Tapi sisi waktunya ada waktu banyak, apalagi sebagian ibu sudah tua, anak-anak juga sudah pada punya rumah tangga sendiri, ya. Maka waktu kita buat apa, ya? Karena waktu kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan, ya, akan digunakan untuk keburukan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-waqtu kas-sayf, in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, ya. Kalau kau tidak memotongnya, dia akan memotong engkau. Yaitu waktu kalau kau tidak gunakan untuk perbuatan yang baik, kau tidak gunakan untuk perkara yang baik, maka kau akan menghabiskannya untuk perkara yang buruk. Ini kenyataannya demikian. Kita kalau masuk di medsos tidak kita gunakan untuk menonton yang baik, pengajian atau yang lainnya, kita pasti melihat yang tidak-tidak, yang tentang hal-hal ghibah, namimah terkadang, atau hal-hal yang paling minimal. Kalau bukan maksiat tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Sayang waktu tersebut kita buang, ya. Kalau seandainya kita gunakan untuk baca Al-Qur'an, ya, untuk mendengar suatu pengajian yang bermanfaat, untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada waktunya kita bersenda gurau, ada waktunya. Kumpul sama anak kita ketawa-ketiwi untuk menghilangkan kepenatan, ya, dan itu kita niatkan juga karena Allah. Kita bersenda gurau dengan suami, dengan anak, dengan istri. Tetapi yang saya khawatir, kita dikasih kenikmatan waktu di musim pandemi seperti ini, harusnya kita dekat dengan Allah, malah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita gunakan untuk nonton drama inilah, drama Korea, drama India, ya. Kemudian nonton sinetron, nonton hal-hal, nonton polemik politik, ya. Kita bukan bidangnya. Yang bidangnya silakan. Kita ngapain? Kita ibu-ibu, ya. Kalau saya saja ustaz, terkadang saya tidak mau nonton seperti itu karena bukan bidang saya. Bagaimana saya mau komentari sementara saya tidak tahu sumbernya benar atau tidak. Maka ini di masa pandemi, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi wanita yang soleha, waktu sangat penting, ya.
Karena nanti kala kita di akhirat kelak, ya, akan ditanya tentang umur kita, ya. An syababihi fima ablah, tentang masa muda kemana dia habiskan. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Umur itu maksudnya apa? Hari-hari, jam demi jam, detik demi detik, itulah umur kita. Inilah umur kita, dan ini sangat menentukan bagaimana, ya, masa depan kita. Kalau kita ternyata diberi umur tadi, lihat bagaimana seorang setahun dia terlambat meninggal daripada kawannya, kemudian setelah di akhirat ternyata derajatnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia isi waktunya dengan sholat, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, ya, dengan puasa Ramadan, maka kemudian, ya, pahalanya semakin banyak, tentu derajatnya di surga lebih tinggi. Ini nikmat, jangan kita lalaikan di masa pandemi, ya. Jangan kita lalaikan di masa pandemi. Kemudian berikutnya yang terus kita perhatikan juga ibu-ibu, ya, ciptakan suasana yang baik di rumah, ya, sabar, ajar anak-anak untuk sabar, ya, ajar untuk suami untuk sabar, ya. Sebagian ibu-ibu tatkala dalam musim pandemi justru sering ngomel sama suaminya, nuntut suaminya. Suaminya mungkin sulit bekerja di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit. Ya, dia harus sabar, ya, dia harus menjadi penguat bagi suaminya, penghibur bagi suaminya. Bukan sebaliknya, semakin menuntut suaminya di luar kemampuan suaminya, ya, sehingga suaminya semakin berat untuk mencari nafkah misalnya, ya. Kalau dalam kondisi sulit sekarang, ya, dia menjadi pelipur lara bagi suaminya, ini adalah sebuah wanita yang sangat solehah, ya. Bukan sebagaimana perkataan orang, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya. Dan ini banyak ibu-ibu seperti itu, dan saya rasa bukan ibu-ibu yang di hadapan saya, ya, mungkin ibu-ibu yang lain, ya. Jadi kalau suaminya lagi lapang, sekarang banyak orang susah, ya, banyak punya tanggungan, banyak punya utang nggak bisa dibayar, banyak cicilan yang tidak bisa dilunasi, proyek-proyek macet, ya. Yang sulit bukan cuma orang-orang kroco, orang-orang direktur pada kesulitan, owner perusahaan pada pusing, ya. Jangankan kita Indonesia, kita bicara Amerika Serikat aja yang katanya negara adidaya, KO juga menghadapi corona, ya. Negara-negara hebat, ya, apalagi sekelas suami kita yang cuma kepala rumah tangga, ya. Maka kita harus legowo menghadapi musibah ini, ya. Kita mengatur ekonomi kita lebih baik, kita mengadakan penghematan dan yang lainnya. Ini kita hidupkan dalam rumah. Kemudian anak-anak diberi siraman-siraman rohani, ya. Kita menghidupkan suasana ibadah di rumah, ya. Yang terakhir, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita buka tanya jawab, jangan lupa, ya, di bulan Syawal ada ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah puasa 6 hari, ya. Karena ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya disertai dengan bulan Ramadan seperti puasa selama setahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan fa'atba'u sittan min Syawal ka'annama shoma dahar." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian menyertai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ingat, puasa setahun penuh maksudnya dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa wajib. Seperti pahala puasa wajib. Kita ada puasa setahun dengan 2 cara. Jadi seorang dalam setahun dia bisa berpuasa, bisa seperti puasa 2 tahun. Caranya bagaimana? Yang pertama, dia puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. Cara yang kedua, dia berpuasa 3 hari tiap bulan. Ya, dia misalnya bulan Dzulqa'dah dia puasa 3 hari. Karena kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Sehingga setiap orang kalau dalam sehari dia puasa 3 hari, maka seakan-akan dia puasa sebulan. Kalau setiap bulan dia puasa 3 hari, maka dia akan seakan-akan berpuasa selama setahun. Jadi kalau misalnya di bulan Dzulqa'dah ibu-ibu puasa 3 hari, bebas harinya apa saja, ibu seperti berpuasa selama sebulan. Kemudian lanjutkan lagi bulan Dzulhijjah kita ibu puasa 3 hari, maka seperti puasa selama sebulan. Tapi ini pahalanya pahala puasa sunnah. Pahala puasa sunnah berbeda dengan puasa Syawal. Sebagian ulama mengatakan puasa Syawal digandengkan dengan puasa Ramadan. Ya. Sehingga pahalanya seperti pahala puasa wajib. Jadi kalau kita puasa bulan Ramadan 1 bulan, nilainya seperti puasa selama 10 bulan. Wajib, pahalanya puasa wajib, bukan puasa sunnah. Dan kita tahu puasa wajib pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Ibadah wajib lebih besar daripada ibadah sunnah.
Salat wajib pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Ya, demikian juga puasa Ramadan pahalanya besar, tidak sama dengan puasa kita kalau kita puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram beda. Nah, Syawal ini adalah rangkaian yang melengkapi puasa Ramadan. Karena barang siapa yang puasa bulan Ramadan, maka dia seperti puasa 10 bulan. Tinggal 2 bulan setahun. 2 bulan ini bagaimana diisi dengan puasa Syawal. Sehingga barang siapa puasa 6 hari, dia seakan-akan puasa selama setahun dengan pahala puasa wajib. Dengan pahala puasa wajib, bukan pahala puasa sunnah. Ya. Kenapa begitu spesial puasa 6 hari di bulan Syawal? Sebagian ulama seperti Al-Munawi rahimahullah mengatakan, karena puasa di bulan Syawal ini puasa yang berat. Tidak seperti puasa di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena seorang sudah sebulan berpuasa dan dia ingin melepaskan kecapeannya berpuasa selama sebulan, kemudian dia lebaran kemudian makan sini, makan bersenang-senang, ya. Kemudian dia suruh puasa lagi. Ini berat. Ya, berpuasa lagi setelah makan-makan, ya. Bulan Syawal saatnya kita senang-senang, tahu-tahu kita suruh puasa lagi 6 hari. Namun kalau kita kerjakan puasa 6 hari serta dengan Ramadan, maka kita mendapatkan pahala puasa selama setahun, dan ini adalah pahala yang sangat besar. Jangan sampai kita lalaikan. Ibu-ibu, ya, jangan sampai dilalaikan hal tersebut. Ibu-ibu berusaha jangan saya meninggalkan puasa Syawal. Ustadz, bagaimana kalau ternyata saya punya hutang puasa Ramadan dan sulit saya mengerjakan seluruhnya puasa Ramadan plus puasa sunnah Syawal? Maka pendapat yang saya pilih, ya, bahwasanya boleh seseorang menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu, kemudian puasa Ramadannya diqadha belakangan, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah, ya. Ini kira-kira ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat untuk saya pribadi tentunya dan juga untuk para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu bisa menjadi wanita yang salehah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa diwafatkan dalam husnul khatimah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, secara langsung juga boleh, melalui tulisan juga boleh, ya. Silakan, ya. Ini ada pertanyaan lewat chatting, ya. Ustadz dari Ira Darman, ya. Ira Darman. Ustadz, jika di saat sulit seperti ini justru suami yang ngoyo mengejar dunia untuk melunasi hutang-hutang tetapi melalaikan ibadah, justru jika diingatkan akan menimbulkan perdebatan, apa yang harus dilakukan? Jadi suaminya justru masa pandemi, ya, mungkin dililit utang, akhirnya dia malah ngoyo bekerja untuk melunasi hutang-hutang, ya. Dan ini menunjukkan dia ada pertanggungjawaban, ya. Artinya dia bertanggung jawab, ingin segera melunasi hutang-hutangnya. Itu sifat yang bagus, ya. Tapi yang tidak bagus adalah sampai melalaikan ibadah. Ya, tugas ibu-ibu cuma mengingatkan dengan cara yang halus kepada suami, ya, kamu mungkin lagi sibuk, lagi ngoyo, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang wajib-wajib, ya, kalau suami dalam kondisi lagi tidak bisa kita nasihati, yang penting jangan sampai ditinggalkan yang wajib-wajib, ya. Mungkin dia berkurang sholat sunnahnya, mungkin dia tidak mau puasa sunnah, tidak ada masalah. Yang penting yang wajib jangan sampai dia tinggalkan. Mungkin dia punya pandangan tersendiri, tapi tugas kita adalah menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik, dan kita berdoa semoga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Yang penting jangan sampai meninggalkan kewajiban. Kita hindari perdebatan. Kita di masa pandemi ini, ya, nggak usah berdebat lah. Banyak hal-hal mau kita menjadi hewan perdebatan banyak. Tapi buat apa? Sudah kita sama-sama sulit, ya, suami sulit, istri sulit, dan banyak sekarang terkadang terjadi perdebatan di medsos. Ngapain? Ya udahlah. Sampaikan apa pendapat Anda, enggak usah berkelahi, enggak usah bertengkar, ya. Buang-buang waktu, belum tentu kita menang dalam perdebatan, ya. Dalam masalah dunia, dalam masalah agama, apalagi dalam masalah rumah tangga suami istri. Ya sudah, tugas kita menyampaikan, setelah itu kita tinggal mengalah, ya, kemudian mengarahkan suami dengan yang terbaik dengan cara sehalus-halusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, oleh yang bertanya langsung juga boleh, ya. Tinggal di unmute kemudian bertanya, atau lewat tulisan juga boleh. Silakan ibu-ibu. Ada yang nggak tahu caranya? Tinggal pencet, ada gambar mic itu, pencet jadi unmute, kemudian ditanya, kemudian bicara, ya, maka keluar suaranya. Salam, silakan Bu Ades. Di masa pandemi gini memang ini Ustaz nggak bisa dihindari, memang karena waktu luang itu cukup banyak.
walaupun rasanya kita udah berusaha terus gitu, banyak membaca Al-Quran, puasa, banyak membaca tadabbur, apapun ya Ustaz. Tapi nggak bisa diingkari, waktu luang itu tetap ada Ustaz. Kebanyakan waktu luang. Kita kayak saya tuh hidup saya 3 bulan ini hanya antara dapur dan kamar, dapur kamar. Dan saya baru menghadapi kenyataan yang benar-benar nggak pernah saya rasakan. Saya berdasaran selama pagi sampai malam selama 3 bulan. Dan itu saya pikir, aduh, nggak pernah kebayangin Ustaz gitu. Nah, jadi sehingga namanya manusia tuh kita kadang-kadang apalagi ya masak saya bosan, belanja juga susah, cari makan beli GoFood kita juga bosan gitu Ustaz. Akhirnya mau gak mau apa hiburan kita? HP Ustaz. Jadi yang selama ini kita nggak pernah pengen tahu, jadi tergoda Ustaz. Contoh seperti TikTok ya, saya tahu TikTok itu haram, saya tahu, tapi saya ngintip Ustaz gitu. Seperti paling tidak TikTok masakan. Terus ada teman saya di TikToknya. TikTok tuh apaan Bu? Saya nggak. TikTok tuh apa? Tapi lucu. Oh gitu. Itu kayak gitu gimana sih Ustaz? Itu termasuk dosa nggak? Itu kan haram, ada mudahnya juga sebagian. Itu gimana Ustaz? Itu dicatat sebagai dosa ataukah Allah memaklumi sangat kosong ini Ustaz? Iya. Arahannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanya maksud saya suara hati dari Bu Ades yang mungkin mewakili yang lainnya ya. Tadi kenyataannya memang kalau kita sudah berusaha menjebak diri kita dalam berbagai macam kegiatan, tapi memang waktu luang itu benar-benar banyak ya. Jadi saya katakan tadi, ini nikmat, tapi kalau kita tidak manfaatkan jadi musibah bagi kita ya. Ya, jadi musibah, malah semakin memperburuk kondisi kita pada hari kiamat karena waktu yang Allah berikan tersebut yang harusnya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah ternyata kita gunakan untuk maksiat. Timbullah istilahnya bete ya, bosan, boring dan yang lainnya ya. Maka saya mengatakan semua mengalami ya. Saya juga ustadz, terkadang ada capean, letih baca buku terus ya. Tapi kalau kita lagi boring, lagi bosan, harusnya kita mencari solusi yang halal, yang tidak serempet-serempet kepada perkara yang haram ya. Kita bisa kumpul ngobrol-ngobrol sama anak-anak, ketawa ketiwi sama anak-anak ya. Kita bisa telepon kawan-kawan ya, kita bisa bikin acara masak-masakan dari jauh misalnya. Ya, harusnya kita menghidupkan suasana untuk bisa menghilangkan kebosanan yang kita rasakan dengan hal-hal yang yang bermanfaat, yang tidak mendatangkan maksiat. Maka tentunya ibu-ibu tentu lebih pandai dalam membuat ide-ide ya. Bagaimana cara menghilangkan kebosanan ya? Apakah dengan masak-masak, apakah dengan ngobrol dengan suami, apakah dengan sesekali kita melihat berita misalnya ya. Intinya kita aturlah ya, kita atur. Tapi jangan kemudian kita habiskan waktu dengan hal seperti nonton ini, nonton anu, nonton film, kemudian juga misalnya tadi nonton TikTok, atau saya nggak tahu TikTok itu apa. Kalau musik-musiknya ya harusnya nggak boleh kita dengar. Kalau kita sudah terlanjur melakukannya, ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ingin husnul khotimah ya, apalagi sebagian ibu-ibu ya saya lihat sudah tua ya, ada yang sudah kelihatan tua dan ada yang benar-benar terlihat tua ya. Maka sayang kalau kemudian waktu kita habiskan untuk hanya melihat TikTok ya. Kita canda-canda sama anak-anak bisa, sama suami, sama teman-teman bisa diteleponin ya. Kalau kita terjerumus dalam kesalahan, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah alam bisawab. Ini ada pertanyaan. Apakah boleh kami keluar rumah untuk kerja karena saya juga punya usaha yang harus memberikan penghasilan untuk pegawai-pegawai? Boleh, jadi wanita terutama dalam kondisi sekarang yang di mana asalnya wanita di rumah, tapi kita tahu dalam kondisi sekarang terkadang suami sulit, terkadang ada orang-orang di bawah tanggungan kita ya. Saya teman-teman banyak yang punya pegawai, dia juga pusing. Pegawainya ingin segera kerja sementara kondisi tidak memungkinkan, belum bisa masuk Jakarta lah. Kemudian aturan-aturan banyak lah ya. Mereka juga punya keluarga ya. Jadi terkadang istri harus turun tangan, harus kerja. Kalau bisa dia kerja di rumah itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa kerja harus di luar, mau apa lagi? Semoga Allah memaklumi ya, karena yang penting kita niatnya untuk membantu suami, kita kerja di luar
Ya, yang penting kita menjaga diri sebisa mungkin ya. Jangan sampai melanggar syariat dan kita niatkan untuk membantu keluarga, untuk mengayomi pegawai-pegawai kita, insyaallah kita dapat pahala. Yang penting niatnya diperbaiki ya. Semua itu perkara dunia, kalau niatnya karena Allah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi yang bertanya, silakan Ibu, kalau tanya langsung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana kalau misalnya kondisinya sekarang mungkin sudah mulai orang sholat di masjid tapi sebenarnya belum pulih, hilang belum pulih sebenarnya gitu ya. Iya. Untuk anak laki-laki dan suami. Sementara hati saya juga sebenarnya belum berani juga melepas mereka. Iya. Masih belum pulih sempurna gitu Ustaz. Iya. Gimana kewajiban mereka? Oke. Jadi mengenai sholat di masjid ya, MUI Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan keputusannya. Saya sudah baca juga sekitar tanggal 28 Mei, sekitar 5 Syawal kalau tidak salah, di mana peraturannya bahwasanya jika daerah masih dalam kondisi merah maksudnya rasio penularan masih di atas 1. Apa di atas 1? Maksudnya 10 nularkan 10. Itu 1. 10 nularkan 20 itu namanya rasionya 2. Ya. Kalau selama rasio penularan masih tinggi, masih 1 atau lebih, maka itu masih dianggap daerah merah. Setahu saya misalnya kita di Jakarta, ya, gubernur berusaha untuk melaksanakan PSBB agar kemudian rasio turun di bawah 1. Namun sampai sekarang belum ada kabar di bawah 1. Mungkin masih 1, atau naik lagi atau turun lagi, terutama habis Lebaran banyak rasio yang naik lagi ya. Jadi kalau selama masih warna merah, maka belum dianjurkan untuk ke masjid. Tetapi kalau daerah sudah hijau, ya, mungkin sebagian daerah di luar Jakarta dan lainnya rasio sudah turun, ya, atau masih merah tapi orang saking semangatnya ingin ke masjid, maka mereka bikin sholat di masjid. Ya sudah, mau diapain? Ya. Tetapi apakah wajib bagi seorang tetap ke masjid? Jawabannya, kalau dia masih khawatir, maka tidak wajib. Kalau dia masih khawatir, dia tidak wajib ke masjid. Ya. Karena kata Nabi SAW, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh seorang beri mudarat kepada dirinya dan tidak beri mudarat kepada orang lain. Ya, jangan dia memudaratkan dirinya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Tapi kalaupun ternyata dia ingin ke masjid, lihat kondisi masjid. Kalau kondisi masjid melakukan protokol kesehatan dengan jarak 1,5 meter misalnya, kemudian dia ke sana dengan protokol kesehatan, dengan pakai masker, kemudian cuci tangan dan yang lainnya, maka lakukan hal tersebut. Tapi kalau di masjid ternyata orang amburadul, bercampur, tidak melaksanakan protokol kesehatan, kemudian berjarak dekat, maka sebaiknya dia jangan ke masjid. Karena kalau terjadi sesuatu pada dirinya, seandainya dia yang kena sendiri masih mending, tapi ternyata dia misalnya OTG, kemudian mengenai istrinya, mengenai anaknya, mengenai orang tuanya yang mungkin sudah tua, kemudian ada yang meninggal di antara mereka, tentu dia akan menyesali perbuatan tersebut. Maka saya nasihat kepada ibu, ya, artinya anak dan suami dalam kondisi masih merah tidak wajib ke masjid, ya. Tidak wajib ke masjid. Tapi kalau mereka ingin ke masjid, ya, maka benar-benar disuruh melakukan protokol kesehatan, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Umi Hafiz. Ya. Anak mau tanya Ustaz, kan ini suami dan anak-anak yang itu kan sholatnya semuanya di rumah berjamaah. Kemudian anak sebagai wanita lebih utama ikut sholat berjamaah dengan suami dan anak-anak di ruang tengah atau sholat sendiri di kamar, Ustaz? Kalau di rumah maka lebih baik berjamaah sama anak-anak sama anak dan suami. Kalau di rumah, ya. Kalau di rumah maka lebih baik berjamaah sama anak dan suami, karena kita sama-sama semua keluarga, enggak ada masalah, ya. Jadi lebih baik sholat bersama mereka, ada kebersamaan antara suami dan istri. Adapun wanita kenapa lebih baik di rumah tidak ke masjid? Karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, ya. Itu ilahnya, sebabnya. Adapun kalau di rumah semuanya keluarga, jadi lebih baik di rumah, ada kebersamaan. Kemudian kalau bisa setelah sholat mungkin ada yang membacakan hadis, sehingga kita ngisi waktu, ya, agar kita tidak boring, agar kita bisa menghabiskan waktu pada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang bertanya lagi?
Di chatting mana lagi? Sudah tadi. Silakan Ibu, ya. Pertanyaan Silakan. kan tadi Ustaz, pertanyaan saya yang tadi Ustaz bilang untuk menghindari perdebatan. Misalnya terkadang suami saya itu pergi menjelang sholat pada waktu sholat. Ya, Ustaz. Terus saya bilang tunggu dulu sholat dulu. Nanti pulangnya baru sholat. Itu membuat saya jengkel Ustaz. Terus kalau kita sebagai istri cemberut, kesel, itu dosa nggak ya Ustaz? Marah kepada suami seperti itu dosa nggak Ustaz? Jangan marah-marah lah Bu ya. Baik-baik ya. Iya, kalau suami itu dimarahin juga nggak suka ya. Ya, tapi ngomong baik-baik, Mas. Saya senang kamu kerja, ngomong baik-baik, kamu kerja buat saya tahu. Tapi jangan lupa kamu kan perlu doa sama Allah. Jadi ngomong baik-baik aja. Ya udah kamu sholat nanti jangan lupa ya. Nanti saya pulang aja, nanti saya tapi jangan lupa ya. Ya namanya pandemi mungkin dia pikir harus dia buru. Yang penting jangan sampai dia tinggalkan sholat. Ingatin nanti Mas lain kali kalau memang tidak buru-buru jangan lupa sholat dulu biar Allah mudahkan rezekinya. Ngomong baik-baik aja. Jangan kemudian dicemberutin, tidak dimasakin, didekatin, didorong, jangan ya. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Ibu-ibu. Masih ada yang bertanya? Ada? Ada bapak juga kayaknya. Ada. Silakan Ibu kalau ada yang bertanya, tinggal mic-nya di unmute kemudian ditanyakan. La haula wala quwwata illa billah. Gimana Bu Ades? Masih ada yang bertanya atau? Ustaz, aku tanya lagi boleh Ustaz? Boleh silakan. Ustaz, soal surat Al-Kahfi Ustaz. Kenapa? Pernah Al-Kahfi itu sebenarnya yang rojinya itu kita tuh memang dibaca setiap kan yang setahu saya kan setiap Kamis atau malam Jumat atau hari Jumat kan dibaca. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu Ustaz yang mengenai apa namanya Ustaz salaf juga Ustaz bilang katanya bahwa itu sebenarnya nggak harus dirutinkan gitu. Hadis-hadisnya memang ada dua, ada yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ada yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Saya sudah pernah bahas. Ibu bisa dengar ceramah saya tentang surat Al-Kahfi yang seri pertama ya, yang awal. Situ saya jelaskan tentang keutamaan baca surat Al-Kahfi. Intinya pendapat yang lebih kuat memang hadisnya bukan dari Nabi SAW tapi dari sahabat. Kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan tentang pentingnya baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Namun meskipun sahabat yang berbicara, namun ini berbicara masalah gaib, masalah tentang pahala, maka dianggap ini hukumnya marfu. Berarti sahabat tersebut mendengarnya dari Nabi SAW. Oleh karena pendapat yang lebih kuat, disunahkan kita baca surat Al-Kahfi, dianjurkan baik malam Jumat atau hari Jumat ya. Meskipun yang dari Nabi, jadi gini, hadis tersebut ada dari Nabi, ada dari sahabat ya. Yang dari jalur dari Nabi SAW, Nabi berbicara, barang saya baca surat Al-Kahfi begini, hadisnya diperselisihkan, ada yang menghasan, ada yang mendhaifkan. Tetapi yang dari jalur sahabat yang berbicara, barang saya baca surat Al-Kahfi pahalanya begini-begini, ini sanadnya sahih. Dan kata para ulama, sahabat ini tidak mungkin berbicara yang gaib kecuali dia mendengar langsung dari Nabi SAW. Jadi dalam istilah mustalah hadis namanya hadis mauquf marfu'ul hukm, yaitu di hadisnya mauquf dari sahabat tapi hukumnya marfu' seakan-akan dari Nabi. Dan ini sudah saya jelaskan di awal syarah dari surat Al-Kahfi, maka yang rajih kita baca malam Jumat atau hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi yang bertanya. Kalau satu lagi tanya boleh Ustaz? Boleh. Dua juga boleh. Boleh lagi Ustaz? Boleh ya. Ustaz Ahmad, kan kemarin lagi Ramadan kan ada saya dengar Ustaz membahas soal video mengenai menghapus nama di api neraka itu ya, di neraka itu ya Ustaz.
Tapi saya dengar karena ada seorang ustadz yang juga mengatakan bahwa itu bisa minta doa dihapuskan namanya, nama kita itu yang ustadz pernah bahas juga kan. Nah, tapi juga saya pernah lihat video imam besar di Masjidil Haram pada saat itu dia membaca doa itu, bagaimana Ustaz? Itu doa bukan doa dari Nabi, tapi boleh baca dengan doa itu, tapi salah terjemah, itu Ustaz salah terjemah. Jadi Allah ma'ati riqabana minan nar, yaitu maksudnya Allah selamatkan kami dari neraka. Bukan artinya ya Allah hapuskan nama saya di neraka, catat di surga, enggak benar itu. Itu salah nerjemah. Doanya boleh. Saya juga doa kalau sholat tarawih, saya doa dengan doa tersebut. Ya. Tetapi terjemahnya keliru, itu masalah akidah ya. Terjemahnya keliru. Iya, terjemahnya keliru. Baik, Ustaz. Oke, ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk dia sholat di rumah itu baiknya mempunyai mihrab atau baiknya berpindah-pindah dalam rumah ya? Dahulu di para sahabat dahulu mereka punya musallal bait. Musallal bait itu tempat khusus untuk sholat. Ini terutama biasanya ibu-ibu mereka punya tempat khusus untuk sholat. Ya, tempat khusus. Jadi mereka khususkan tempat tersebut, jauhkan dari tempat-tempat yang kotor, mungkin disiapkan sajadahnya, mungkin dikasih parfum dan yang lainnya. Jadi disebut dengan musallal bait, itu tempat yang sengaja diambil untuk sebagai tempat sholat. Ini yang seharusnya demikian. Tapi seandainya kalau tidak memungkinkan, rumah mungkin kecil atau kondisi tidak memungkinkan, semua dijadikan kamar, anak-anak pada kumpul di rumah, ya kita sholat cari tempat yang besar, yang kita bisa sholat di situ. Ya. Berpindah-pindah juga tidak jadi masalah. Alhamdulillah di mana saja kita sholat sah. Cuma kalau memang kita bisa khususkan tempat untuk sholat itu yang terbaik. Ya. Kalau memungkinkan. Kalau enggak ya di mana saja kita sholat tidak jadi masalah. Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Ya sama-sama. Bindu, matikan AC. Ustaz, saya mau nanya satu lagi Ustaz. Silakan. Ustaz, sekarang kan sudah banyak masjid-masjid menyelenggarakan sholat Jumat lagi. Salah satu pijakannya adalah kalau mereka sudah ada di zona hijau, Ustaz. Iya. Saya mau tanyakan Ustaz, itu kalau dengan jarak sholat berjarak itu bagaimana Ustaz? Sebetulnya hukumnya saya kok masih belum paham. Apakah karena kita rujukannya melihat di Masjidil Haram dan Nabawi berjarak, apakah kita langsung berjarak? Karena kan selalu saya kan sholat itu adalah merapatkan saf gitu Ustaz. Dan saya juga menanyakan Pak Ilham kan di kantor menyelenggarakan sholat Jumat gitu. Nah kita tuh belum bisa menerima gimana sih, belum ada pemahaman yang bisa membuka wawasan kita bagaimana sih sholat berjarak itu Ustaz gitu sebetulnya. Kalau kita nggak mengadakan Jumatan dulu, kita termasuk yang dosa ya nggak nurut sama pemerintah gitu. Masalah sholat berjarak saya sudah pernah nulis, bahkan sudah pernah saya ceramahkan. Nanti Pak Kemal bisa ngirim ke Bu Ades ya. Tapi intinya sholat berjamaah dengan rapat semua sepakat hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat wajib, namun kebanyakan 4 mazhab berpendapat hukumnya sunnah. Yang mengatakan wajib diantaranya misalnya Ibnu Hazm, tapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Artinya sunnah kalau ditinggalkan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, dalam kondisi hajah ada keperluan, terkadang kita harus berjarak ya. Nah, jarak ini selama masih dalam koridor satu ruangan, apalagi jaraknya sekitar 2 meter, maka masih dianggap berjamaah. Jadi tidak mengapa, karena kita berjarak bukan karena kita ingin, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti sholat pakai masker, hukum sholat pakai masker hukumnya makruh. Tetapi kita pakai masker karena untuk menjaga kesehatan, maka ini tidak jadi masalah. Sama halnya, contoh kita di pesawat, kita harusnya sholat berdiri, namun kita nggak bisa sholat duduk. Apakah masalah? Tidak jadi masalah karena memang kondisi mengharuskan kita demikian. Sama seperti contoh seperti seorang tahu-tahu dia sholat kemudian banjir. Ya, dia mau sujud, nggak mungkin dia sujud celupkan kepalanya dalam air. Ya, dia harus sujud di atas dikit. Ya, nggak apa-apa. Ini darurat seperti itu. Jadi ada sebagian yang rukun dan yang wajib ditinggalkan karena kondisi yang mengharuskan demikian. Apalagi hanya perkara sunnah. Ya, rapat sholat itu sunnah dan itu kesempurnaan sholat. Ya, karena Nabi mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Sungguhnya merapatkan safat dari kesempurnaan sholat. Berarti dia bukan wajib. Nabi tidak mengatakan sesungguhnya merapatkan saf adalah kewajiban sholat, tapi kesempurnaan sholat
memperbanyak pahala salat. Tetapi dalam kondisi darurat kita boleh berjarak. Dahulu di zaman Nabi SAW, para sahabat tidak mau salat di antara sawari. Sawari itu tiang. Mereka berusaha menghindar supaya bisa rapat. Tetapi bagaimana kalau mereka salat di antara tiang? Ya. Maka para ulama menjelaskan kalau tiang tersebut masih jaraknya sekitar 3 hasta, itu sekitar 1,8 meter, hampir mendekati 2 meter, maka tidak mengapa, karena itu berbeda kalau tiangnya terlalu besar ya. Kita akan menjadi masalah misalnya kalau jarak kita berdiri 3 meter. Alhamdulillah jarak kita cuma sekitar 2 meter. Dan itu masih ditoleransi sehingga masih dianggap sebagai salat berjamaah meskipun berjarak. Jadi tidak jadi masalah dalam hal ini kita salat berjamaah dengan berjarak ya. Kira-kira demikian Bu Ades. Atau ada yang ditanyakan poin yang lain? Ya, Ya, Ibu, kalau ada yang bertanya lagi silakan. Ibu, yang ada kayaknya Ustaz. Oh ya, kalau tidak ada alhamdulillah. Ya, sampai di gimana, ada satu lagi, silakan gimana? Bagaimana kalau suami kita bacaan Al-Fatihahnya kurang baik? Misal contohnya an'amta menjadi anamta. Boleh kita berjamaah dengannya, ya kita ajarin dia untuk mengucapkan apa? An'amta, diajarin. Jangan malu-malu, sayang, kayaknya an'amtamu kurang pas ya. An'amta ya. An'amta, dipas-pasin ya. Ya kalau kita sholat di belakang suami, kita baca sendiri juga enggak jadi masalah biar karena seorang mungkin dia tidak mampu ya. Sebagaimana Allah mengatakan seorang kalau dia tidak mampu baca Al-Fatihah, maka cukup dia baca. Dia tidak bisa baca sama, tidak ada surat yang dia baca, maka boleh dia baca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar boleh. Ya, artinya yang penting suami mau belajar. Kalau suami mau belajar, kemudian dia berusaha baca Al-Fatihah dengan benar, tinggal kita perbaiki, insyaallah tidak jadi masalah. Nah, kita di belakang kita baca aja lagi sendiri untuk menghilangkan keraguan. Dia baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah. Ya, tapi kalau kita mengatakan, "Mas, saya enggak mau salat di belakang engkau, Al-Fatihah mau enggak beres," ini bisa ribut ini. Ya, tinggal kita ajarin suami agar Mas Al-Fatihahnya an'amtanya tolong diperhatikan. Kalau dia selama berusaha insyaallah enggak ada masalah. Dia berusaha untuk baca dengan baik ya. Karena tidak ada lagi yang jadi imam. Lain halnya kalau ada alternatif lain, misalnya ada anak kita, ya sudah anak kita jadi imam. Sini enggak punya alternatif suami kita yang jadi imam saja. Karena kita perempuan enggak mungkin jadi imam. Tapi maksudnya kasih masukan agar dia perbaiki an'amtanya. Tinggal dikasih masukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah Bu, demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.